Halo jemaat Tuhan, apa kabar? Seperti biasa, doa dari rohaniawan Gereja Reformasi Pegangsaan, jemaat Tuhan semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan belajar kembali tentang kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Yakobus 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah imanmu itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang yang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedangkan kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Hari ini saya memberikan tema untuk renungan kita di hari ini, mungkin agak ekstrim ya. Temanya adalah penjilat. Ya, penjilat, semua sudah tahu ya. Karakter penjilat adalah selalu mencoba mendapatkan yang terbaik, keuntungan secara pribadi dari orang-orang yang dianggap bahwa, oh kayaknya saya kalau dekat dengan orang ini, saya akan mendapatkan sesuatu hal yang baik. Saya akan mendapatkan keuntungan, saya mendapatkan keamanan. Lalu kemudian, dia akan berlaku seolah-olah dia menghormati orang tersebut. Padahal, dia hanya mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Nah, penulis kitab Yakobus ini, surat Yakobus ini, mengingatkan kepada jemaat pada waktu itu, ya, di mana hal tersebut tidak boleh terjadi. Karena dia sepertinya penulis surat Yakobus ini sudah mengamat-ngamati kebiasaan jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan pada waktu itu, ya, sehingga dia menuliskan surat ini agar tidak memandang muka. Orang yang beriman itu tidak membeda-bedakan, oh ini si kaya, oh ini si miskin. Nah, di ayat yang ketiga di situ dikatakan, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya. Waktu itu ada perkumpulan di mana yang datang pada waktu itu ada orang yang menggunakan pakaian indah dengan segala perhiasannya. Lalu kemudian ada juga yang datang dengan segala kesederhanaannya. Lalu perlakuan dari jemaat ini, ya, dia lebih mengutamakan si kaya. Dia berkata, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Pelayanannya kepada si kaya itu luar biasa, dengan hormat dan sebagainya. Tetapi perlakuan terhadap si miskin atau yang sederhana ini dikatakan di dalam ayat yang ketiga, berdirilah di sana. Berdiri artinya tidak mendapatkan tempat, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Satu perlakuan yang tidak adil, ya, di mana dia membeda-bedakan, di mana dia telah memisahkan antara kaya dan miskin. Padahal di dalam persekutuan di dalam Yesus, hal itu tidak boleh terjadi. Ini sangat ditentang sekali oleh penulis surat Yakobus. Sebagai umat Tuhan, umat tebusan Tuhan, harusnya itu tidak berlaku. Harusnya tidak boleh terjadi pembedaan seperti itu. Tapi kenapa hal ini bisa terjadi? Dan akhirnya si penulis surat Yakobus ini, ya, penulis surat ini, ya, Yakobus ini, dia mengatakan bahwa hal itu sudah seharusnya tidak boleh terjadi. Itu bukan wilayahmu untuk membeda-bedakan itu. Karena apa? Tuhan sendiri tidak pandang bulu, mau kaya mau miskin. Ketika dalam persekutuan memuliakan nama Tuhan, berkatnya sama-sama dari Tuhan untuk mereka semuanya. Tuhan tidak membedakan kalau si kaya datang berkatnya lebih besar, lalu kemudian orang yang miskin berkatnya lebih sedikit. Enggak. Semuanya sama-sama dalam berkat dan anugerah Tuhan. Nah, sehingga di ayat 4 dikatakan, bukankah kamu telah membuat perbedaan antara di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat. Membeda-bedakan orang itu adalah satu hal yang jahat di mata Tuhan. Dan di ayat yang ke-6, ya, di ayat yang ke-6 ini saya melihat bahwa sikap dari orang yang membedakan si kaya dan si miskin itu adalah sikap dari seorang penjilat. Karena di situ dikatakan, tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin.
Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu? Coba perhatikan. Mungkin di antara kita pernah memperhatikan orang-orang yang demikian, ya. Ketika seseorang mempunyai kekuasaan, ketika seseorang memiliki kekayaan, ketika seseorang mungkin dianggap sebagai orang yang mampu, lalu kemudian akan datang orang untuk kemudian berbuat seolah-olah baik kepada dia, melayani dia dan sebagainya. Justru orang-orang yang seperti inilah yang akan diperlakukan rendah oleh orang yang memiliki kuasa atau jabatan tersebut. Karena apa? Karena dia melihat, lah orang ini, kalau orang Jawa dibilang ngantek ya. Ngantek artinya itu apa ya? Dia sendiri yang menawarkan diri menjadi budak orang tersebut, ya. Melayani tanpa diminta dan sebagainya. Tapi dalam arti untuk kepentingan pribadi, bukan melayani seperti apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Hal inilah yang salah di hadapan Tuhan. Ketika melihat orang yang lebih kaya, kita lebih menghormati orang tersebut. Lalu kemudian ketika ada orang yang sederhana, kita menganggap bahwa udahlah orang ini taruh di sembarang tempat aja, nggak apa-apa. Nah, itu salah. Sikap penjilat adalah selalu berpikir untuk kepentingannya sendiri. Tetapi secara tidak sadar, dia adalah orang yang sudah menjadi hakim ditentang Tuhan. Lalu kemudian dia juga diperlakukan secara tidak dia sadari sebagai budak, dijadikan budak oleh orang yang istilahnya yang dia jilat, gitu ya. Nah, Yakobus menulis supaya kita tidak berbuat demikian. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu? Bukankah mereka yang justru merendahkan kamu? Lalu kenapa kamu justru membeda-bedakan si kaya dan si miskin? Dan yang menyeret kamu ke pengadilan, nggak tanggung-tanggung ketika engkau sudah tidak dianggap dan engkau salah, orang tersebut bisa saja membawa engkau ke penjara. Nah, ini adalah sifat yang tidak baik. Membeda-bedakan orang, mengkotak-kotakan orang, itu sangat tidak baik di hadapan Tuhan. Dan Allah membenci hal tersebut. Marilah kita belajar untuk kita tidak melakukan hal demikian. Semua orang punya peluang untuk menjadi penjilat. Semua orang punya punya kesempatan untuk dirinya sendiri menjadi penjilat. Tetapi semua orang punya kapasitas untuk dirinya sendiri mengatakan tidak terhadap sifat tersebut. Karena apa? Kita hidup di dunia harusnya berfokus pada kemuliaan nama Tuhan. Mari jemaat Tuhan semuanya, kita renungkan firman Tuhan pada saat ini. Adakah kita membeda-bedakan orang ketika ada di sekitar kita? Atau justru kita berlaku adil di hadapan Allah? Baik kaya atau miskin, semuanya sama di hadapan Tuhan. Dan kita memperlakukan mereka semuanya dengan hormat atas nama Tuhan yang kita muliakan. Kiranya ini menjadi perenungan buat kita semuanya, agar kita tidak menjadi penjilat. Karena seorang penjilat biasanya membeda-bedakan orang, dan seorang penjilat biasanya hanya berfokus pada kepentingannya sendiri. Kepentingan hidup kita hanya satu, yaitu memuliakan nama Tuhan. Damai sejahtera Allah di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun atas kita semuanya. Selalu sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.